Zaman sekarang bukan hanya gigi palsu. Dulu pernah sempat rame kabar ayah orang ngaku aku jadi nabi. Berarti nabinya nabi palsu. Bukan hanya di zaman sekarang pok ayah nabi palsu. Zamannya Kanjeng Nabi Sugeng banyak orang ngaku jadi nabi. Salah satunya Musailamah Al-Kadzab. Orang di zamannya Nabi yang berani ngaku aku jadi nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Sehingga para sahabat berjuang untuk menegakkan agama Islam bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi di akhir zaman. Tidak ada nabi setelah Kanjeng Nabi, sehingga para sahabat menumpas orang-orang yang ngaku jadi nabi. Salah satu sahabat yang berjuang begitu luar biasa namanya Abu Dujana. Abu Sahai bu? Abu Dujana, tapi sifatnya enggak durjana. Abu Dujana sahabat Kanjeng Nabi yang ahli ibadah, taat di dalam sholat berjamaah. Tapi sayangnya Abu Dujana, maaf, hidupnya kurang beruntung, melarat pisan pak. Tapi walaupun melarat, ahli ibadah. Pada suatu hari habis sholat subuh, Kanjeng Nabi lagi ngimamin doa tuh. Ternyata Abu Dujana langsung pulang. Beberapa kali terjadi seperti itu, sehingga suatu ketika Kanjeng Nabi negur sama Abu Dujana, Abu Dujana, seminggu ini saya lagi meniteni dan menengeri. Kamu kok kalau habis sholat subuh saya ngimamin doa langsung pelencing minggat pulang. Emang kamu nggak butuh sama Gusti Allah? Bukan begitu ya Rasul. Mohon maaf sebelumnya. Saya kalau habis sholat langsung pulang karena ada sesuatu hal yang begitu luar biasa penting. Saya mau cerita tapi malu. Kalau itu aib jangan diceritain, tapi kalau itu masalah monggo diceritain. Bok jere sapa saya bisa ikut ngebantu. Begitu ya Rasul. Jadi gini, saya akhir-akhir ini kalau sholat subuh langsung pulang ke rumah. Saya ini orang miskin, orang melarat. Rumah saya berbatasan langsung dengan orang kaya raya luar biasa. Sebut saja namanya Pak Fulan, punya berhektar-hektar tanah, ditanemin kurma semua. Tapi yang paling luar biasa itu kurma yang di depan rumah ya Rasul. Pohonnya gede, pelepahnya sampai di teras saya. Kalau malam ketiup angin, kurmanya itu jatuh di teras saya. Jadi kalau saya habis sholat subuh, saya mengutin itu kurmanya Pak Fulan, saya kumpulin, saya langsung berikan sama Pak Fulan. Kalau saya sholat subuh pulangnya telat, anak saya masih kecil-kecil ya Rasul. Saya khawatir anak saya bangun sampai di teras kok lihat ada kurma, takutnya langsung dimakan. Kemarin sempat saya itu sholat subuh, pulangnya agak telat, anak saya lagi makan kurmanya Pak Fulan. Langsung saya lari, saya kodek itu kurma dari dalam mulut anak saya. Anak saya nangis ya Rasul. Saya walaupun orang miskin, tapi saya nderek panjenengan. Walaupun nanti sampai pecat nyawa dari jasad, saya nggak ridho kalau di dalam perut anak saya ada barang haram walaupun sebesar biji sawi di dalam perut. Saya nggak ikhlas, saya nggak ridho ya Rasul. Walaupun saya miskin, tapi saya punya prinsip derek panjenengan ya Rasul. Kanjeng Nabi nangis bu. Ada orang miskin tapi prinsipnya kuat, sehingga Kanjeng Nabi minta diantar ke rumahnya Pak Fulan.
Sampai di rumah Pak Fulan ternyata Kanjeng Nabi punya ide. Assalamualaikum Pak Fulan. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi tumbenan janur gunung pisan angkat ke iya gubuk saya. Aya naon ya Rasul? Begini Pak Fulan, saya diceritain nih sama Bu Dujana, kurmanya panjenengan besar banget sampai di terasnya Abu Dujana. Jadi saya niat kepingin beli kurma panjenengan, tapi yang di depan rumah mau saya kasihkan iawit kurma sama Bu Dujana. Oh, mau beli kurma saya? Nih saya kasih tahu ya Rasul, kurma saya ini lain daripada yang lain. Pohonnya sangat berkualitas. Jadi kalau Anda mau beli kurma saya, harganya 20 kali lipat ketimbang orang lain jual. Ternyata Fulan itu wong sugih tapi pelit betitil kuciren jelantir kayak upil kudanil. Masa jual barang 20 kali lipat ketimbang orang lain jual. Kanjeng Nabi ya kaget. Masya Allah Pak Fulan, kok bisa harganya begitu mahal? Ini kan saya beli kurmanya panjenengan supaya Abu Dujana ini juga bisa merasakan. Ya hitung-hitung buat sodako lah Pak Fulan, jangan mahal-mahal. Kalau panjenengan ikhlas sodako buat Abu Dujana, insya Allah wit kurma Anda akan diganti dengan pohon yang batangnya terbuat dari emas, pelepahnya adalah intan permata, dan buahnya adalah berlian. Berarti 20 kali lipat ketimbang orang lain jual. Oh ya Rasul, nggak bisa begitu dong. Saya ini jual barangnya asli. Masa saya cuma dapat janji? Nggak mau saya. Tiba-tiba Abu Bakar lewat, lihat ada Kanjeng Nabi ngobrol penting. Akhirnya Abu Bakar menggok tuh, langsung tanya sama Kanjeng Nabi, diceritain kronologinya. Akhirnya Abu Bakar terus bilang, ya Rasul, maaf bukan saya yang lancang, tapi saya akan menggantikan panjenengan untuk beli kurmanya Pak Fulan untuk kita berikan kepada Abu Dujana. Saya sanggup Pak Fulan, harganya 20 kali lipat ketimbang orang lain jual. Bentar, saya mau pulang ke rumah, ambil duit. Abu Bakar ambil duit, langsung di rumahnya Pak Fulan dipasrahkan kepada Pak Fulan. Fulan senangnya luar biasa. Kanjeng Nabi dah kondur, Abu Dujana kondur, dan Abu Bakar juga pulang ke rumah. Fulan masuk ke dalam, ngomong sama istrinya, Jo bojo, kurma di depan rumah dibeli sama si Abu Bakar, katanya mau diberikan buat tetangga kita yang miskin itu si Abu Dujana. Berapa harganya Pak? 20 kali lipat ketimbang orang lain jual. Loh, kok mahal banget Pak? Iya, katanya supaya Abu Dujana bisa nyicipin. Tenang saja mah, walaupun itu kurma udah dibeli sama Abu Bakar, dikasihkan sama Abu Dujana, tapi kan oyot akarnya masih di rumah kita. Jadi Abu Dujana nggak mungkin bisa nyicipin kurma kita. Ternyata udah pelit licik. Itu sifatnya Fulan tetangganya Abu Dujana. Bareng pagi-pagi mau pada sholat subuh, Fulan mau sholat subuh, Abu Dujana juga mau sholat subuh. Kaget setengah mati. Ternyata pohon kurmanya Pak Fulan udah pindah di terasnya Abu Dujana. Tanpa ada bekas ditebang, tanpa ada bekas dicabut pun tidak ada. Begitu indah, dan bahkan pit kurmanya udah di teras tanpa ada bekas apapun. Atas ridhonya Gusti. Ini ceritanya sederhana Pak,
Tapi yang membuat luar biasa prinsipnya prinsipnya Abu Dujana. Ada orang miskin Abu Dujana tapi prinsipnya kuat, sampai pecat nyawa dari jasad, ndak ridho apabila zuriat keturunannya makan barang haram walaupun sekuku ireng.